Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, di video kali ini kita akan bedah ya trade issue dari BCIC ya, atau Bank J-Trans Indonesia. Nah, BCIC ini akan menerbitkan saham baru ya, dengan seri C itu sekitar 4,2 miliar ya. Nah, segini ya, 4,24271463 miliar. Nah, ini saham barunya C dengan nominalnya tuh di 100 ya bro guys, nominal di 100 dengan harga pelaksanaan ya di 300 nih, pelaksanaannya 300. Jadi teman nanti tebusnya di 300 ya, jadi siapin cash itu kalau mau nebus. Nah, tinggal dikalikan jumlah lembarnya aja ya yang dimiliki. Nah, oke, untuk rasionya tuh ini ya, setiap saham lama 10 dapat saham baru 3. Jadi teman-teman kalau punya saham lama 10 nanti akan dapat BCICR. Nah, kali tebus nanti akan jadi BCIC ya, atau jadi induk. Nah, itu dapat 3 guys ya. Oke, nah kita untuk lihat jadwalnya ya. Nah, ini jadwalnya. Jadi untuk perdagangan atau kamretnya tuh di tanggal 12 ya, 12, dan pos satunya tunainya di 14 ya. Dan teman-teman untuk exit-nya tuh tanggal 13, jadi udah nggak bisa, udah nggak, ketika teman-teman punya baru beli tanggal 13, jadi nanti nggak akan dapat ya, nggak akan dapat BCICR-nya ya. Nah, jadi recording date-nya tanggal 14, jadi teman hold-nya tuh sampai 14 ya, hold-nya barang sahamnya tuh sampai 14 kalau mau dapat BCICR ya. Nah, tanggal 15 udah distribusi. Ini cukup singkat guys. Nah, untuk perdagangannya, perdagangan HMTD ini tanggal 18 sampai 22 ya. Jadi tanggal 18 sampai 22. Jadi ya mulai tanggal 15 ini udah dapat kan barangnya. Di tanggal itulah ya nebusnya guys ya. Lebih itu nanti kalau nggak ditebus ya akan hangus ya. Hangusnya artinya ya akan hilang lah. Nah, jadi bisa dijual atau ditebus ya. Nah, oke, kita coba untuk cek dengan kalkulator ya, kalkulator tisu. Nah, misal teman-teman punya 2000 lot misal ya, 2000 lot, terus rasio lama kan 10 ya, rasio lama 10, dan nanti saham barunya kan 3 nih. Nah, misal harga terakhir, nah ini kita masih pakai harga terakhir ini 136, hari ini harga 136 guys ya. Dan misalnya kita baru kemarin tuh beli misalnya average-nya jadi 36. Nah, harga tebusnya nanti kan di 300 ya, 300. Jadi kalau sampai terakhir ya, sampai RI-nya atau sampai recording date-nya itu harga nggak kemana-mana, temen lah ini ya. Kalau nanti nekat mau nebus, jadi teman langsung minus ya, minus sekitar 7 juta ini ya. Iya, karena kan harga regulernya kan 136, tebusnya ada 300 ya, hampir 50% sendiri kan minusnya, lebih bahkan. Nah, itu guys, jadi kalau harga nggak di kemana-mana ini nggak akan menarik ya. Nah, minimal harga di atas 300 baru dapat cuan ya untuk R ini. Jadi kalau nggak di bawah 300 ya nggak cuan ya RI nya. Oke, kita kembali ke prospektusnya ya. Tadi ada yang kelewat untuk siapa standby bayarnya. Nah, oke, di sini disebutin nggak ada standby bayarnya ya guys ya, nggak ada standby bayarnya. Cuma nah, J-Trans Group-nya ini dia udah nebus ya, maksudnya nebus
nebusnya tuh dengan komponen ekuitas ya. Jadi ya kayak ibreng lah ya. Jadi nanti dapatnya ekuitasnya dari J-Trans ini akan diberikan ke BCIC. Nah, jadi totalnya dari grupnya tuh 1,190. Nah, kalau lihat ini udah 1,1 T ya, 1,190 T ya. Jadi ini dengan totalnya tuh 1,2, jadi cuma sekitar 8 ya, 82 miliar guys ya sisanya ya. Sisanya 82 miliar tuh nanti sisanya berarti ke publik ya. Seperti itu ya. Ini nggak begitu ini ya, kalau nggak begitu besar karena udah di sebagian besar udah ditampung dari J-Trans ya. Jadi oke sih sebenarnya ya. Cuma ini sistemnya dia kan ini ya menyerahkan ekuitas atau imbring lah ya. Jadi nanti semua ya dari J-Trans Limited Jepang, Limited Singapura, dan J-Trans Investment Indonesia sama skemanya ya dengan ekuitas. Oke, kita balik lagi ke ini ya, ke formulanya tadi ya. Sorry guys ya, agak lompat-lompat tadi kelewat sedikit ya teman-teman, ada view juga ya. Nah, ini kita coba lihat untuk skenario harganya, skenario harganya. Nah, ini 174 ya. Sebentar. Oh, average-nya ya, ya guys. Nah, ini misalnya teman nebus. Nah, misalnya nebus nanti jumlah lotnya ya. Ini guys ya. Ini harga lama punyanya segini ya, dengan valuasinya sekitar 27 juta. Nah, nanti misalnya tebus juga kan dapat baru harga di 300 ya, dengan lotnya 600. Nah, valuasinya 18. Jadi teman-teman total valuasinya di 4,45 ya, 2. Dan average-nya tuh jadi 174 karena naik ya, karena nebusnya di 300. Oke, kita lihat skenario harganya. Misal harganya cuma di 136 ya. Teman nebus, jadi teman minus ya. Minus. Kalau harga nggak kemana, teman akan minus. Misalnya naik ke 302. Nah, ini udah cuan. Ini cuan ya. Profitnya lumayan gede ya. Nah, ini ke 302 karena udah naik 100% sendiri guys ya. Nah, 100% sendiri karena kan 136 ke 300 kan udah 100% lebih. Nah, jadi dengan catatan kalau sahamnya reguler di atas 300 teman akan cuan ya, kalau enggak ya enggak. Saya akan bocos guys ya. Nih ya, pokoknya harga di atas 300 akan cuan ya, di bawah itu nggak cuan ya, karena teman udah minus dari tebusnya tadi, karena tebusnya 300. Oke, coba untuk lihat chartnya. Nah, sebenarnya kalau lihat chart itu menarik ya, kita abaikan aja RI nya misalnya, kalau mau abaikan RI nya. Nah, ini sebenarnya ada support ya, di dekat supportnya itu 131, ini supportnya ya. Nah, sebenarnya ada support di sini guys. Ini ada 31 dan ini supportnya kuat ya, bertahan ini dari 2 November ya, 2 November 2021 ya. Dan sekarang tuh di 2022. Hampir ya hampir mau setahun ya. Belum ada setahun sih. 2 ya, di sebulan tambah lagi sekarang bulan 5 ya, jadi hampir 7 bulan ya ini bertahan di arah situ, dan ini belum nyentuh aja udah bantul ya, ini belum nyentuh. Jadi teman misalnya mau ngabaikan aja RI nya ya, teman bisa menjadikan ini ya 1 sebagai support atau SL, jadi ketika jebol area itu ya harus out ya. Dan ini udah mantul guys ya, mantul lagi. Nah, jadi ini sebenarnya ada dua
plus ya. Nah misalnya beli di area sini, dapat area sini kan di supportnya ya. Kalau nanti dikerek waktu buat naik RI nya biar narik, teman udah langsung cuan sampai 100% ya. Kalau ditarik ke 200 saja udah cuan, dengan catatan ditarik ya. Nah jadi strateginya beli di area sini dan 131 ini sebagai SL ya, jebol di area situ langsung out. Nah itu risikonya lebih minim sebenarnya ya, minim. Ini kalau kita beli ya dengan harga sekarang tuh sekitar 3% ya. Kalau kita kebanting di bawah 131 ya, jadi 131 baru 4,5 ya, di bawah ke 30 tuh 5%. Nah jadi masih ya, itu masih rendah sebenarnya, belum begitu besar amat ya. Ini sebenarnya menarik ya dari segi chartnya ya, udah dekat support, dan kalau kita bisa manfaatin RI nya nanti dikerek naik, kita udah cuan ya. Cuma nggak tahu apakah dibuat naik atau tidak, kita nggak tahu guys ya. Oh ya, aku disclaimer dulu guys ya, sampai lupa bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual ya di emiten terkait video ini. Nah jadi kesimpulannya apa mas? Kesimpulannya untuk harga saat ini RI nya belum narik, cuma kalau lihat chartnya ini menarik karena di dekat support, jadi risknya tuh lebih terbatas ya. Nah dan supportnya tadi udah bertahan dari 2 November dan sampai saat ini tuh hampir sekitar ya mau 7 bulanan ya. Nah, dan ini tuh udah mantul lagi ya, kemarin sempat turun di 132, kemarin tuh mantul lagi. Nah sebenarnya menarik sih sebenarnya guys untuk segi chartnya, cuma kalau ditanya RI nya ya nggak menarik karena harga tebusnya sangat mahal ya dibanding harga reguler. Nah, oke guys, kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.